hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sedang panas, Gaza dan isu relokasi penduduknya ke Mesir atau Yordania atau bahkan Indonesia. Ada yang bilang ini cuma wacana politik. Ada juga yang khawatir kalau ini benar-benar akan menjadi kenyataan. Mari kita bahas bersama dengan sudut pandang yang lebih santai tetapi tetap kritis. Jadi ada kabar bahwa Gaza suatu hari nanti bisa berubah menjadi Riviera Timur Tengah. Riviera adalah bahasa Italia yang artinya wilayah tepi pantai yang eksotis dan indah. Bisa kita bayangkan pantai-pantai indah, resor mewah, turis dari seluruh dunia. Cukup menarik. Tapi masalahnya bagaimana dengan penduduk aslinya? Ada spekulasi bahwa mereka mungkin akan direlokasi ke tempat lain. Mesir dan Yordania secara resmi sudah menolak ide ini. Tetapi beberapa pemimpin dunia tampaknya tetap optimis rencana ini bisa berjalan. Donald Trump misalnya, terlihat cukup percaya diri bahwa pemimpin Mesir dan Yordania akan setuju. Ya mungkin Trump punya strategi negosiasi rahasia yang belum kita ketahui. Sementara itu, Netanyahu dalam konferensi persnya juga membahas soal relokasi ini. Salah satu opsi yang dibahas adalah memindahkan penduduk Gaza ke Yordania. Mereka menggambarkan Yordania dengan pemandangan alam yang indah. Laut mati, memang pemandangannya bagus, tetapi namanya saja sudah mati, bagaimana bisa menarik? Lalu ada juga ide memindahkan warga Gaza ke Sinai di Mesir. Mereka mengatakan daerahnya luas, indah, dan punya pemerintahan militer yang kuat untuk menjaga stabilitas. Tetapi kalau kita pikir-pikir, siapa yang mau pindah dari tanah yang sudah dipertahankan berabad-abad ke tempat yang belum tentu nyaman dan aman? Faktanya ide relokasi ini bukan hal baru. Sejak tahun 1970-an, sudah ada rencana-rencana serupa. Tapi rencana itu gagal terus. Lalu bagaimana bisa sukses sekarang? Apalagi penduduk Palestina sudah semakin sadar akan hak mereka dan semakin teguh mempertahankan tanah mereka. Pada tahun 1970, sebuah artikel di surat kabar Yordania Ad-Dustur melaporkan bahwa ada upaya untuk mengosongkan Gaza dari penduduknya. Saat itu, populasi Gaza hanya sekitar 400.000 orang, dan mayoritas dari mereka sudah merupakan pengungsi dari Nakba 1948. Setelah Perang tahun 1967, Israel memiliki kendali penuh atas Sinai yang seharusnya menjadi peluang emas bagi mereka untuk menjalankan rencana relokasi ini. Namun meskipun situasi saat itu lebih mendukung dibanding sekarang, rencana ini tetap gagal. Sejarah sudah menunjukkan bahwa warga Gaza tidak mudah menyerah. Mereka sudah melewati berbagai tekanan ekonomi, konflik, bahkan kehilangan rumah, tetapi tetap bertahan. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa mereka akan pindah begitu saja, sepertinya orang itu perlu berpikir ulang. Pada masa lalu, salah satu tokoh yang pernah mengusulkan relokasi ini adalah Yigal Allon, yang dikenal sebagai perencana strategi di Israel. Pada era Perdana Menteri Levi Eshkol, Allon mengusulkan strategi untuk membuka jalur keluar bagi warga Gaza ke Mesir, sambil menutup akses ke wilayah lain. Namun rencana ini tidak berhasil karena berbagai faktor, termasuk keteguhan rakyat Palestina untuk tetap bertahan di tanah mereka. Upaya serupa kembali muncul di berbagai waktu, termasuk pada tahun 2005, ketika Perdana Menteri Israel saat itu Ariel Sharon menarik pasukan Israel dari Gaza dan membongkar beberapa pemukiman di wilayah tersebut. Meski demikian, wacana relokasi tetap menjadi perbincangan di kalangan politik. Pada masa kepemimpinan Benyamin Netanyahu, diskusi mengenai relokasi juga sempat mencuat kembali. Bahkan ada laporan yang menyebutkan bahwa Netanyahu pernah membicarakan hal ini dengan Presiden Mesir saat itu, Husni Mubarak.
Namun menurut laporan tersebut, Mubarak menolak gagasan tersebut, menegaskan bahwa pemindahan penduduk Gaza bukanlah solusi yang bisa diterima. Isu ini semakin mendapat perhatian ketika Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam berbagai pertemuan diplomatik, hubungan antara Amerika Serikat dan Israel semakin kuat, dan berbagai skenario terkait Gaza kembali diperbincangkan. Namun hingga saat ini belum ada kebijakan resmi yang benar-benar mendorong relokasi tersebut secara nyata. Terlepas dari berbagai rencana dan perdebatan, sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat Palestina terus bertahan di Gaza menghadapi berbagai tantangan yang ada. Amerika belum lama ini mengalami kekalahan di Afghanistan, dan beberapa bulan ke depan kemungkinan besar mereka juga akan keluar dari Suriah karena perubahan situasi di sana. Selain itu, dalam 15 bulan terakhir, mereka telah memberikan bom paling canggih dan berat kepada Netanyahu yang telah menghancurkan Gaza hingga ke akar-akar infrastrukturnya. Namun apa hasilnya? Pada hari pertama setelah perang, perlawanan di Gaza kembali dengan kekuatan penuh dengan persenjataan dan perlengkapan mereka yang tetap utuh di seluruh wilayah. Realitanya, jika suatu negara ingin berperang, maka negara itu harus memiliki ekonomi yang kuat dan kesiapan untuk kehilangan amunisi serta nyawa. Israel sudah mencoba semua senjata lama maupun baru mereka di Gaza, tetapi hasilnya tetap sama. Bahkan sekutu terdekatnya yang baru saja berkunjung ke sana mengalami kekalahan dan terbongkar fakta tentang kerugian besar yang sebelumnya disembunyikan dari rakyatnya. Selain itu, keadaan menjadi semakin sulit bagi Netanyahu karena pada 21 November 2024, Kamar Pra-Peradilan 1 dari Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Mereka didakwa atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan antara 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024. Tuduhan tersebut mencakup penggunaan kelaparan sebagai metode perang, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Karena itu Netanyahu dan Gallant dapat menghadapi resiko penangkapan jika mereka melakukan perjalanan ke negara-negara anggota ICC yang berjumlah 124 negara. Baru-baru ini, Amerika Serikat melalui Menteri Negeri Marco Rubio mengeluarkan perintah untuk menghentikan hampir semua bantuan luar negeri dengan pengecualian untuk bantuan militer kepada Israel dan Mesir. Keputusan ini diambil untuk meninjau kembali efisiensi dan kesesuaian alokasi bantuan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini. Berita ini berasal dari media kumparan.com. Sedangkan media Tempo mengabarkan bahwa Israel menerima sekitar 3,3 miliar per tahun dalam bentuk bantuan militer dari Amerika Serikat. Sementara Mesir menerima sekitar 1,3 miliar, angka yang cukup besar. Hal ini membuka spekulasi tentang rencana pemindahan di masa yang akan datang. TheGuardian.com pada tanggal 5 Februari sebenarnya telah mengeluarkan berita yang lebih luar biasa lagi, yaitu rencana Amerika untuk mengambil alih Gaza, mengklaim kepemilikan atas tanah Gaza untuk selama-lamanya. Trump menyatakan dalam sebuah video, "Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membersihkan semua bom yang tidak meledak serta senjata berbahaya lainnya di lokasi tersebut." Dia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat akan meratakan bangunan yang hancur dan menciptakan pengembangan ekonomi yang akan menyediakan jumlah pekerjaan dan perumahan yang tak terbatas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Baru-baru ini juga muncul wacana mengenai kemungkinan relokasi penduduk Gaza ke Indonesia. Namun hingga saat ini tidak ada literatur ilmiah yang membahas secara mendalam isu tersebut.
Wacana ini terutama bersumber dari pernyataan politik dan pemberitaan media. Pada Januari 2025, dilaporkan bahwa utusan Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengusulkan relokasi sekitar 2 juta warga Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari upaya mempertahankan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Berita ini bahkan sudah dimuat di media TheGuardian.com dalam tulisan yang dipublikasi tanggal 28 Januari 2025. Menanggapi hal ini, melalui website Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah menerima informasi atau rencana apapun terkait relokasi sebagian penduduk Gaza ke Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima karena hanya akan memperkuat pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Majelis Ulama Indonesia juga menolak wacana relokasi tersebut dengan alasan bahwa pemindahan warga Gaza bukan solusi yang tepat dan hanya akan menambah permasalahan baru. Secara umum, wacana pemindahan penduduk Gaza ke Indonesia lebih banyak dibahas dalam konteks politik dan diplomasi tanpa kajian ilmiah yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami implikasi dan dampak dari isu tersebut secara mendalam. Jamal Abdel Nasser pernah dikepung dalam pengepungan Fallujah, tetapi dia berhasil keluar setelah bertahan dengan gigih. Kemudian dia dipenjara selama 25 tahun di penjara militer. Saat itu Abdel Nasser berkata, "Saya seorang pemimpin militer. Saya menolak tanah negara saya diinjak oleh musuh. Biarkan saya keluar agar saya bisa menghadapi mereka. Jika mereka membunuh saya, maka saya akan terbebas. Tetapi jika saya membunuh mereka, saya akan kembali untuk menyelesaikan hukuman saya." Itulah semangat Jamal Abdel Nasser yang tinggi untuk membela tanah dan bangsa. Sementara itu kita hanya bisa duduk menonton dan tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.